Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di SIBOIM, siaran belajar online interaktif dan menyenangkan. Apa kabar anak-anak? Semoga kalian dalam keadaan sehat dan bahagia. Kali ini kita akan belajar materi kelas 6, tema 2, persatuan dalam perbedaan, subtema 1, rukun dalam perbedaan, pembelajaran 1. Muatan pelajaran tema 2 subtema 1 adalah 1. Bahasa Indonesia. KD 3.4 menggali informasi penting dari buku sejarah menggunakan aspek apa, di mana, kapan, siapa, bagaimana. Indikatornya menyebutkan informasi penting menggunakan aspek apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana. 2. IPA KD 3.3 menganalisis cara makhluk hidup menyesuaikan diri dengan lingkungan. Indikatornya menyebutkan cara tumbuhan beradaptasi. Tujuan pembelajaran yang akan dicapai adalah 1. Setelah membaca tentang teks proklamasi kemerdekaan, siswa mampu menyebutkan informasi penting menggunakan aspek apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana pada peta pikiran dengan tepat. 2. Setelah membaca informasi tentang tumbuhan dan habitatnya, siswa mampu menyebutkan cara tumbuhan beradaptasi dengan tepat. Sebelum belajar, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Bagaimana anak-anak? Apakah kalian sudah siap? Semangat ya! Anak-anak, kali ini akan Ibu jelaskan beberapa fungsi dari kata tanya. Yang pertama, fungsi dari kata tanya apa? Apa berfungsi untuk menanyakan benda atau suatu keadaan atau perbuatan dan segala sesuatu yang berkaitan dengan isi atau pokok bahasan. Kata tanya selanjutnya adalah siapa. Kata tanya siapa berfungsi untuk menanyakan orang atau pihak yang terlibat. Jawaban dari pertanyaan yang menggunakan kata tanya siapa adalah orang atau pelaku serta pihak yang terlibat sesuatu hal yang ditanyakan. Kata tanya selanjutnya, kapan? Berfungsi untuk menanyakan waktu terjadinya sebuah atau suatu peristiwa atau kejadian. Kata tanya selanjutnya, di mana? Berfungsi untuk menanyakan tempat berlangsungnya peristiwa, lokasi yang akan dituju, atau tempat yang sedang digunakan atau didatangi. Selanjutnya, mengapa? Berfungsi untuk menanyakan sebab atau alasan suatu peristiwa terjadi. Kata tanya selanjutnya, bagaimana? Berfungsi untuk menanyakan keadaan atau kejelasan tentang suatu hal, cara, atau proses pengerjaan sesuatu. Anak-anak, perhatikan teks berikut ini. Proklamasi Kemerdekaan Indonesia. Proklamasi kemerdekaan yang dilakukan pada tanggal 17 Agustus 1945 menjadi peristiwa penting bagi bangsa Indonesia. Peristiwa tersebut menjadi tonggak sejarah di mana bangsa Indonesia berhak atas kemerdekaan dan wajib mempertahankannya. Diawali dengan dijatuhkannya bom atom oleh tentara Amerika Serikat pada tanggal 6 Agustus 1945 di kota Hiroshima dan pada tanggal 9 Agustus 1945 di kota Nagasaki, Jepang akhirnya menyerah kepada tentara sekutu. Peristiwa ini dijadikan kesempatan oleh bangsa Indonesia untuk membebaskan diri dari penjajahan Jepang. Bagaimana anak-anak? Apakah kalian sudah mencermati bacaan tersebut? Coba sekarang Ibu kasih pertanyaan. Yang nomor 1,
Peristiwa apa yang menjadi tonggak sejarah bangsa Indonesia? Sudah dijawab? Soal nomor 2. Kapan kota Hiroshima dibom atom oleh tentara Amerika Serikat? Coba sekarang kita cocokkan jawabannya. Soal nomor 1. Peristiwa apa yang menjadi tonggak sejarah bangsa Indonesia? Jawabannya adalah Proklamasi Kemerdekaan Indonesia. Betul atau salah jawabannya? Betul? Ya, kalian coba. Soal nomor 2. Kapan kota Hiroshima dibom atom oleh tentara Amerika Serikat? Jawabannya pada tanggal 6 Agustus 1945. Bagaimana? Betul atau salah? Ya, yang salah coba dibetulkan. Anak-anak, sekarang kita lanjutkan teks bacaan yang tadi. Perhatikan bacaan berikut. Teks proklamasi ditulis di Rumah Laksamana Tadasi Maida, Jalan Imam Bonjol nomor 1. Para penyusun teks proklamasi adalah Insinyur Soekarno, Dr. Muhammad Hatta, dan Mr. Ahmad Subarjo. Teks proklamasi ditulis oleh Insinyur Soekarno, saat itu hadir pula PM Diah, Sayyidina Ali, Soekarni, dan Sudiro. Soekarni mengusulkan agar menandatangani teks proklamasi itu adalah Insinyur Soekarno dan Dr. Muhammad Hatta atas nama bangsa Indonesia. Teks proklamasi diketik oleh Sayyidina Ali. Sekarang anak-anak, coba kalian jawab pertanyaan lagi. Soalnya adalah di mana teks proklamasi ditulis? Sudah dijawab? Jawabannya adalah di Rumah Laksamana Tadasi Maida, Jalan Imam Bonjol nomor 1. Anak-anak, kemerdekaan bangsa Indonesia ini harus kita syukuri karena Indonesia menyimpan kekayaan alam yang bermacam-macam. Di antaranya adalah beragam jenis-jenis tumbuhan. Contohnya teratai dan kaktus. Hari ini kita akan belajar ciri-ciri tumbuhan teratai dan kaktus. Yang pertama teratai. Ciri-cirinya adalah yang pertama, tanaman ini tumbuh di air dan memiliki akar yang panjang. 2. Daun teratai lebar dan tipis untuk mempercepat penguapan dan menyerap cahaya matahari sebanyak-banyaknya untuk proses fotosintesis. Selanjutnya, memiliki batang berongga sehingga teratai dapat mengapung di air. Selain itu, batang berongga berfungsi membawa oksigen ke batang dan akar. Selanjutnya adalah kaktus. Apakah ciri-ciri kaktus? Yang pertama, merupakan kelompok tumbuhan yang berduri. Kaktus dapat hidup di tempat yang kering dan tandus seperti padang pasir. Batang kaktus mampu menyimpan cadangan air. Ketika hujan turun, kaktus menyerap air sebanyak mungkin. Akar kaktus yang panjang dan tersebar di tanah berfungsi sebagai penyerap air dan sandaran. Untuk lebih jelasnya, perhatikan video tentang ciri-ciri tanaman teratai dan kaktus berikut ini. Tumbuhan terhadap lingkungannya. Seperti yang kita semua ketahui, makhluk hidup memiliki ciri khusus agar bisa beradaptasi dengan lingkungan sekitarnya. Tujuannya agar bisa mencari makan dan melindungi diri dari predatornya. Berikut ini contoh-contoh tumbuhan dengan ciri khusus masing-masing. Yang pertama adalah tumbuhan teratai. Tumbuhan ini hidup di air, sehingga ia harus bisa bertahan hidup di dalam air dan tidak membusuk. Oleh karena itu, teratai memiliki daun yang lebar dan tipis agar bisa memperbanyak penguapan, sehingga bisa mencegah pembusukan walaupun selalu berada di dalam air. Tangkai daun teratai tumbuh menjalar, sehingga daun teratai dapat mengapung di air. Teratai juga memiliki batang yang berongga dengan fungsi untuk membawa oksigen ke dalam batang dan akar, sehingga walaupun berada di dalam air, teratai bisa tetap bernafas.
Yang kedua adalah tumbuhan kaktus. Tumbuhan kaktus ini hidup di tempat yang panas dan kering seperti gurun pasir. Daerah tempat kaktus tinggal sangat kering dan jarang sekali turun hujan. Oleh karena itu, kaktus harus bisa bertahan hidup dengan pasokan air yang sangat sedikit. Caranya adalah kaktus memiliki daun yang berbentuk duri yang berfungsi untuk mengurangi penguapan sehingga kaktus bisa menghemat persediaan air di dalam tubuhnya. Kaktus juga memiliki batang yang tebal dan berlapis lilin untuk menyimpan cadangan air dan mengurangi penguapan. Anak-anak, dari penjelasan tentang ciri-ciri tumbuhan teratai dan kaktus, sekarang coba kalian jawab pertanyaan di bawah ini. Daun teratai lebar dan tipis, berguna untuk apa? Iya, jawabannya untuk mempercepat penguapan. Pertanyaan kedua, akar kaktus yang panjang dan tersebar di tanah berfungsi untuk jawabannya? Ya, betul. Menyerap air dan zat hara dari dalam tanah. Demikian pelajaran kita pada hari ini. Sebelum pelajaran selesai, mari
Mari kita berdoa dahulu. Semoga ilmu yang kalian dapat hari ini bermanfaat. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Sampai jumpa lagi di lain kesempatan anak-anak. Tetap semangat belajar di mana saja, kapan saja. Kalian luar biasa.